Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 11 yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG. Apa itu ATHG? ATHG itu singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Tantangan merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan merupakan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang sering disingkat dengan Ipolek-Sosbud-Hankam. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Maaf, anak kami. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Akan tetapi, pada umumnya, pengaruh yang diambil justru bernilai negatif. Misalnya, gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, intimidasi, dan provokasi, atau juga blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara lain. Berikutnya, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Ancaman di bidang ekonomi.
Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Nah, coba perhatikan anak kami. Nah, di sini bagian A, negara Indonesia ya udah jelas akan dibanjiri oleh barang-barang yang berasal dari luar negeri. B, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. C, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, ancaman di bidang sosial budaya. Apa yang dimaksud dengan ancaman di bidang sosial budaya? Nah, coba perhatikan. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman baik dari dalam ataupun dari luar negeri. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, dan juga ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif atau berlebih-lebihan yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat juga berupa agresi ataupun invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan juga aksi teror bersenjata. Ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Berikutnya, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Buthankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi berikutnya, itu yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. A. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak ketergantungan
terhadap impor dari luar negeri. Berikutnya, strategi yang ketiga, yaitu mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, maka bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan manusia, lahir, dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Berikutnya, yang keempat, yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diberikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Anak kami, barangkali sampai di sini dulu materi pelajaran kita pada kesempatan ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan dibuat di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.